Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon, Mar'ah and friends. First of all, I would like to introduce my team to present verb and adverb today. Number one, Halimatus Sa'diyah, student ID number 2150510013. Number two, Siti Nurhidayah, student ID number 2150510014. Number three, Julia Alanan Yaya. Student ID number 2150510015. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang verb dan adverb. Perkenalkan, nama saya Yulia Alena Yaya, NIM 2150510015. Sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang verb. Verb is a word that describes an action, condition, or experience of something. Verb atau kata kerja adalah kata yang menggambarkan suatu tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Example, she plays in the backyard with her sister. Dia bermain di halaman belakang dengan saudara perempuan. Ini termasuk kata kerja action atau perbuatan karena dia sedang melakukan sesuatu, yakni bermain. He feels empty. Dia merasa kosong. Ini termasuk kata kerja condition atau kondisi karena merasa kosong atau kesepian itu termasuk kondisi. Verb function atau fungsi verb ada 3. Yang pertama, infinitive verb atau verb from when. The first type of verb is used when writing sentence in the simple present form. Jenis kata kerja pertama digunakan ketika menulis kalimat dalam bentuk simple present. Example atau contohnya, yang pertama ada I usually go to school at 6:30. Saya biasanya pergi ke sekolah pada pukul 6:30 atau 6:30 pagi. Yang kedua, he always sleeps late to finish his job. Dia selalu tidur larut malam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua ada present verb atau verb from to. This verb is usually used in simple past tense sentence. Kata kerja ini biasanya dalam kalimat simple past tense. Example, contohnya, pertama ada they visit art museum yesterday. Mereka mengunjungi museum Senin kemarin. Mereka mengunjungi museum seni kemarin. Kedua ada she drank a glass of milk this morning. Dia meminum segelas susu pagi ini. Yang ketiga ada participle atau verb from 3. The third form of the verb is used for the perfect tense and passive voice sentence. Bentuk ketiga dari kata kerja digunakan untuk kalimat perfect tense dan passive voice. Example atau contohnya ada yang pertama, I have finished my project this afternoon. Saya telah menyelesaikan proyek saya sore ini. Yang kedua ada she has cleaned her room. Dia telah membersihkan kamarnya. Jadi verb function atau fungsi verb ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayah, NIM 2150510014. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu various verb atau macam-macam verb. Yang pertama, transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek. Verb that's not an object. Artinya, kata kerja yang memerlukan objek untuk menyempurnakan arti kalimat atau melengkapi makna kalimat. Contohnya, he watched the film. Kalimat ini tidak akan lengkap jika the film kita hilangkan. Orang lain akan bertanya-tanya, menonton apa? Maka, what membutuhkan objek agar makna kalimat tersebut dapat dipahami.
Yang kedua, intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Verb does not need an object. Artinya, kata kerja yang tidak memerlukan objek karena sudah dapat dipahami dengan sempurna makna kalimat tersebut. Contoh, yang pertama, the baby cries. 2. The water boils. Yang ketiga, making verb atau kata kerja penghubung. That is a verb that function to connect the subject with its complement. Artinya, kata kerja yang berfungsi menghubungkan antara subjek dengan komplemennya. Contoh, 1. Alex look serious. 2. They take a meal delicious. Yang keempat ada auxiliary verb atau kata kerja bantu. That is a verb that is used together with other verbs to express an action or a state or surface to complete a grammatical function. Artinya, kata kerja yang digunakan bersama-sama dengan kata kerja lain untuk menyatakan tindakan atau keadaan atau berfungsi untuk melengkapi fungsi gramatikal. Nah, kata kerja auxiliary itu seperti is, am, are, can, could, will, would, best, were, might, make, shall, should, do, does, did, had, better, must, has, have, heard, ought to, need, dare, can is function as a regular verb. Kata kerja tersebut dapat juga berfungsi sebagai kata kerja biasa. Yang kelima, finite verb atau kata kerja biasa. Finite verb are complete verbs, namely verbs that have a clear subject and tense at time. Artinya, verbs yang memiliki subjek dan tense waktu yang jelas. Finite verb juga memiliki ciri-ciri kata kerja, yaitu bila dipakai dalam kalimat tanya dengan negatif perlu memakai kata kerja bantu do, does, atau did. Bentuknya dapat berubah-ubah oleh tense. Biasanya mempunyai bentuk-bentuk seperti gerund, past tense, present tense, past participle, infinitive, and present participle. Contoh seperti Mr. Arnie reads a novel. Contoh ini termasuk dalam infinitive. Kedua, Mr. Arnie is reading a novel, termasuk dalam contoh present participle. Ketiga, Mr. Arnie has read a novel, termasuk dalam past participle. Nah, yang selanjutnya tentang adverb. Adverb is one of the four major word class along with nouns, verb, and adjectives. Artinya, sebuah kata yang digunakan dengan sebuah kata kerja atau verb untuk memperluas makna. Kata keterangan adverb ini hampir sama dengan kata sifat atau adjektif. Kata adjektif menerangkan kata benda, maka kata keterangan atau adverb menerangkan kata kerja. Adverb merupakan kata yang memberikan penjelasan mengenai tempat, waktu, dan cara suatu kegiatan atau peristiwa itu terjadi. Contoh, she speaks English fluently, termasuk dalam kata contoh verb. The bed first catchy over my head, termasuk dalam preposition. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Halimatus Sa'diyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM 2150513. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada poin fungsi adverb dan juga jenis-jenis dari adverb. Langsung saja, fungsi adverb yang pertama adalah adverb frequency. An adverb used to indicate the frequency, how often a job is done or occurs.
Contohnya, di situ ada 3 contoh. Yang pertama ada contoh positif, negatif, dan juga interrogative. Nah, contoh yang pertama adalah contoh positif. My father is usually at home on Sunday. Artinya, ayahku biasanya berada di rumah di hari Minggu. Nah, yang contoh yang kedua atau contoh yang negatif, my mother is not always at home in morning. Ibuku tidak selalu berada di rumah di pagi hari. Ya. Contoh yang interrogative, so are you always in your own house on Sunday? Apakah kamu selalu berada di rumah bibimu di hari Minggu? Nah, yang kedua adalah adverb affirmation. Nah, adverb affirmation ini biasanya digunakan untuk menerangkan penegasan, penekanan, atau persetujuan suatu pekerjaan atau suatu peristiwa. Contohnya adalah certainly I say the truth. Tentu saja aku berkata yang sebenarnya. Oke. Selanjutnya ada fungsi adverb, yaitu adverb of degree. Apa itu adverb of degree? Nah, adverb of degree ini atau kata keterangan tingkat biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu tingkatan peristiwa. Contohnya apa? Contohnya I'm so busy, I haven't got enough time. Artinya saya sangat sibuk, saya tidak punya cukup waktu. Selanjutnya adalah adverb of probability. Artinya, adverb ini digunakan untuk menunjukkan atau menerangkan suatu kemungkinan, kebolehan suatu pekerjaan, tindakan, atau perbuatan yang dilakukan. Contohnya adalah, we can possibly have lunch at the French restaurant this afternoon. Mungkin, artinya, kami memungkinkan bisa makan siang ini di restoran Prancis. Oke, selanjutnya adalah kinds of adverb. Yang pertama itu ada adverb frekuensi. Nah, adverb frekuensi pada jenis adverb ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu jumlah atau beberapa banyak pekerjaan, tindakan, atau peristiwa yang dilakukan. Yang kedua adalah adverb affirmation. Nah, adverb affirmation ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan penegasan, penekanan, atau penegasan dari jawaban. Nah, yang ketiga ada relative adverb. Relative adverb ini adalah kata keterangan yang berfungsi sebagai penghubung antara dua klausa dalam sebuah kalimat. Selanjutnya adalah interrogative adverb. Nah, kata keterangan interrogative adverb ini adalah kata keterangan yang dapat membantu kita untuk membentuk pertanyaan. Setiap jenis kata pada keterangan ini berkaitan dengan kata keterangan yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis adverb. Yang pertama itu ada adverb of time atau kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu. Adverb of time, the states of time of the occurrence, a job, action, or event. Artinya, kata keterangan waktu ini biasanya digunakan untuk menyatakan terjadinya suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Contohnya adalah I'm studying English now. Aku sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Yang kedua adalah adverb of manner. Nah, adverb of manner ini biasanya merupakan kata keterangan yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi atau dilakukan. Contohnya adalah they worked hard. Mereka sudah bekerja keras. Nah, selanjutnya adalah adverb of place atau kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat ini merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan tempat terjadinya suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Contohnya, she studies English here. Dia belajar bahasa Inggris di sini. Nah, yang here itu yang jadi kata keterangan tempat. Selanjutnya adalah adverb of degree. Nah, adverb of degree ini atau kata keterangan derajat digunakan untuk menyatakan seberapa jauh tingkatan atau intensitas suatu peristiwa atau kegiatan. Contohnya adalah I quite understand. Aku sangat mengerti. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan.
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.